Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 10 debu separuh bulan terpotong. Sejak dia diikat ke kursi, Su Yangneng dapat dengan jelas merasakan bahwa tim pemburu kurang memperhatikannya. Mereka pasti tidak menghilangkan kebiasaan mereka sebelumnya, berpikir bahwa setelah diikat, orang biasa yang tidak bersenjata pasti tidak berani melakukan apapun dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersenjatai? Apakah akan terlihat jelas? Perlu 1 detik untuk mempersenjatai. Anda dapat memilih untuk membatalkan efek khusus mempersenjatai. Apakah Anda ingin membatalkan? Membatalkan. Sistem panggilan di dalam hatinya mempelajari waktu yang diperlukan untuk mempersenjatai, dan omong-omong, setelah membatalkan efek khusus dari mempersenjatai, Su yang mulai melatih tindakan di benaknya. Karena pakaian di tanah tak terbatas sama dengan di dunia nyata saat ini, dan efek khusus angkatan bersenjata dibatalkan, sehingga angkatan bersenjata benar-benar diam dan tidak terdeteksi. Tali yang diikatkan ke tubuhnya kencang, tetapi tidak terlalu tebal, dan dapat diputuskan dalam sekejap dengan kekuatan senjatanya, dan kali ini dihitung sebagai 0,3 detik. Waktu reaksi rata-rata orang adalah sekitar 0,3 detik. Dengan kata lain, saat dia memutuskan talinya, pihak lain akan memperhatikan dan bereaksi. Senjata api mereka semua diletakkan di pinggang mereka, dan mungkin perlu 2 hingga 3 detik untuk menarik mereka keluar untuk membidik dan menembak. Jika Su yang bergerak cepat, kali ini harus diperpanjang. Dengan kata lain, waktu dia bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya hanya sekitar 3 detik. Dia melihat dengan hati-hati ke tempat kejadian lagi. Hei Da dan Hei Er baru saja membawa San Renjie ke kamar hitam kecil dan mengawasinya untuk menulis informasi, jadi hanya ada 4 orang di seberang. Jika tebakanku benar, seharusnya ada pengemudi lain di luar, tapi itu bisa dibiarkan sendiri untuk saat ini. Keempatnya duduk di sana mendiskusikan langkah selanjutnya, sekitar 5 meter dari Su Yang dan mereka berdua. Dengan jarak ini, jika mereka akan dibunuh, Su Yang sangat yakin. Namun, jika hal itu akan menyebabkan banyak masalah, itu masih yang paling tepat untuk dinonaktifkan. Bersenjata. Memikirkan tentang mempersenjatai diam-diam di hatiku, tiba-tiba, kekuatan yang familiar kembali, seolah-olah kembali ke tanah yang tak terbatas. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Su yang merasa sangat percaya diri. Dia dengan mudah mematahkan talinya dan berdiri, mengulurkan tangannya, dan pedang besar asli muncul di tangannya. Sampai saat ini, orang-orang yang tidak jauh menoleh untuk melihatnya. Tebasan setengah bulan. Beberapa tebasan horizontal setengah bulan berturut-turut menghantam kaki mereka berempat, dan debu di tanah segera bergulung, dan dengan cepat melesat ke ketinggian lebih dari 3 meter. Buntut dari potongan bulan sabit bergegas menuju kaki keempatnya, dan hantaman yang kuat itu seperti kawat baja yang bergerak cepat, membuat mereka berempat tersandung dan menimbulkan noda darah di betis mereka. Pasir beterbangan masuk ke mata dan hidung mereka, dan sejumlah besar debu tersedot ke tenggorokan mereka. Meskipun mereka akan mati lemas oleh pasir, mereka berempat buru-buru mengeluarkan senjata api dan menembak dengan ganas ke arah Su Yang. "Aku di sini." Suara Su Yang datang dari kiri, dan mereka menggosok mata dengan cepat sambil menembak ke arah melalui debu. Su yang terus-menerus mengubah posisinya dan melepaskan tebasan setengah bulan menggunakan keterampilan ini tampaknya tidak menghabiskan kekuatan fisik, dan segera mengalahkan orang-orang ini ke tanah. Saat ini, diameter penyebaran debu mencapai sekitar 10 meter, tidak hanya mereka, bahkan Su yang di luar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Memanfaatkan celah yang kacau ini, dia dengan cepat memotong tali di tubuh Su Qingying, dan membawanya keluar dengan tenang. Ledakan! Ledakan! Apa? Di dalam debu yang beterbangan, suara tembakan terdengar tanpa henti, dan terkadang terdengar beberapa teriakan keras. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira ada banyak kekuatan dalam debu yang saling bertarung. Hei Da Hei Er masing-masing membawa senjata berat dan lari ke gudang. Saat mereka mendengar suara dari gudang, mereka mengambil senjata berat dari ruangan hitam kecil itu. Melihat debu beterbangan di gudang dan baku tembak sengit, kali ini teriakan bos terdengar dari sisi kiri debu yang beterbangan.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya menembak ke sisi lain dari debu. Di luar jendela di sisi kanan gudang, mata Su Yang dan Su Qingying terbelalak dan mereka berdua tercengang. Aku baru saja menendang debu, mereka tidak ada hubungannya denganku. Su Yang membela diri dengan hati nurani yang bersalah. Pengemudi di luar baru saja pergi, jelas karena suara baku tembak yang intensif membuatnya salah mengira bahwa kekuatan keadilan telah tiba. Jadi ketika debu mereda perlahan, mungkin hanya akan ada 2 anak laki-laki kelompok pemburu yang tersisa di tempat kejadian. Benar-benar di luar dugaan Su Yang bahwa situasinya akan menjadi seperti ini. Saya tidak menyangka kekuatan debu begitu besar. Ternyata saya hanya bermaksud membiarkan debu menghalangi pandangan mereka. Su Qingying memutar matanya, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu keahlian profesional dari Half Moon Slash? Salah. Su Yang tersenyum percaya diri, ini adalah tebasan setengah bulan debu pasir yang disempurnakan. Dia tiba-tiba merasa bahwa jalan sebelumnya sepertinya menyempit, keterampilan dengan kekuatan yang begitu besar dikombinasikan dengan lingkungan, mungkin dia harus mencobanya di masa depan. Jika di gunung salju, apakah itu tebasan setengah bulan es dan salju? Di hutan, menebang pohon selama setengah bulan? Di padang rumput, apakah memotong rumput dan memotong setengah bulan? Tampaknya jauh lebih kuat daripada orang lain. Su Qingying bertanya dengan curiga. Begitulah. Su Yang terkekeh. Su Qingying juga telah melihat Banyue San petarung lain, tetapi dibandingkan dengannya, yang lain tampaknya bermain rumah-rumahan. Ada tembok rendah di sekitar gudang, dan keduanya dengan mudah memanjat. Keluar, hanya untuk menemukan bahwa itu ternyata berada di gunung. Kamu menyelamatkan seseorang, dapatkan 1 poin keberuntungan, informasi tentang sistem orang baik dan laporan bagus melintas. Su Yang. Bukankah menyelamatkan diri sendiri terhitung sebagai menabung? Dengan kata lain, menyimpan bakat adalah 1 poin? Ini terlalu sedikit. Melihat Su Yang berjalan menuju jalan liar dengan mata gembira, Su Qingying mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tunggu, biarkan aku melihat jalan mana yang lebih baik untuk pergi dulu. Saat dia mengatakan itu, cahaya merah muda jatuh dari langit dan menyinari tubuhnya. Sinar cahaya menembus ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia melayang, seperti bidadari yang akan naik ke surga. Setelah diam sejenak, Su Yang menyadari bahwa ini adalah efek khusus dari angkatan bersenjata. Mempersenjatai efek khusus? Hebat sekali. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pancaran cahaya ini dapat terlihat jelas dalam radius 1 km. Bisa juga diubah, misalnya dikilat sedikit saja. Su Qingying mengedipkan matanya yang besar dan cerah, dan bulu matanya yang indah sedikit berkedip. Dia memanggil seekor burung baja besar, membiarkannya mengintai sekitarnya, dan segera menemukan jalan yang aman dan pendek. Profesi saya adalah summoner, dan keterampilan profesional awal saya adalah memanggil monster yang dipanggil. Burung bulu besi ini adalah salah satu monster yang dipanggil, yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan sayap baja. Ada komunikasi antara pemanggil dan monster yang dipanggil. Saat turun gunung, Su Qingying memperkenalkan profesi pemanggil kepada Su Yang penasaran. Berbagai atribut dari summoner itu sendiri menentukan berbagai atribut dari summoned beast. Misalnya, jika kekuatanku meningkat, kekuatan summoned beastku juga akan meningkat. Summoned beast yang berbeda memiliki tingkat peningkatan yang berbeda. Ketika mereka sampai di tengah gunung, mereka melihat sejumlah besar guru saleh masuk, jadi mereka benar-benar lega dan berbalik untuk pergi ke jalan utama. Larut malam, di ruangan gelap. Cahaya bulan yang ditaburkan di atas meja dekat jendela adalah satu-satunya cahaya di ruangan itu. Su Yang bersandar di meja, menulis buku harian hari ini di bawah sinar bulan yang indah. Dia biasanya tidak membuat buku harian, tapi hari ini dia harus melakukannya. 12 Juni, cerah. Hari ini adalah hari yang tak terlupakan, untuk pertama kalinya aku merasa hidup begitu rapuh. Saat itu, hidup dan mati saya hanya berada di antara pikiran orang lain. Hak untuk hidup dipegang oleh orang asing, dan mereka kehilangan hak untuk hidup. Saya marah dengan ketidakmampuan saya pada saat itu. Aku tidak akan pernah membiarkan hal yang sama terjadi lagi.
Aku harus menjadi kuat. Tidak ada kata-kata indah, tapi itu adalah ekspresi emosi Suyang. Sambil meletakkan pulpennya, dia duduk di sana dengan tenang, menatap buku harian itu, seolah sedang bermeditasi, tetapi lebih seperti dia sedang linglung. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghela nafas berat ke arah malam di luar jendela.